Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'an fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالشهر والحم وعلى آله وصحبه والتابعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan lafal selalu mengucapkan lafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana Allah telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita pada saat detik ini masih bisa menjalankan salah satu rutinitas kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang mana di luar sana banyak saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena satu keadaan yang mana tempat tinggal mereka sedang terkena bencana longsoran banjir. Atas itulah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya karena kita senantiasa bersolawat kepada baginda besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nanti diakui menjadi umatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa yang sesungguhnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada diri kita sehingga kita dapat mendapatkan hakikat sungguhan takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengambil judul tema khutbah, yakni pelajaran dari musibah banjir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul hari ini bukan hanya melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat, tetapi juga menyatukan hati dan rasa duka yang mendalam. Jauh di luar sana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, saudara-saudara kita baru saja melewati mana-mana mencekam dan mana air mata langit bertemu dengan kemarahan bumi. Air yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi genangan dahsyat yang meluluhkan tanah. Seharusnya menjadi pijakan kokoh, tiba-tiba runtuh menelan segalanya. Musibah banjir bandang dan longsor di tempat tersebut telah merenggut banyak jiwa dan banyak nyawa yang
harus kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Memisahkan keluarga, melenyapkan harta, dan meninggalkan luka yang sangat mendalam dan menyayat hati kita semua. Setiap butiran air mata yang tumpah, setiap reruntuhan yang tidak tersisa adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang beriman. Pesan itu bernama musibah dan introspeksi diri. Saudaraku, marilah kita bertanya, mengapa air lembut bisa berubah menjadi ganas? Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan bahwa segala bencana datang sebagai akibat dan ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, musibah apa yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Hadirin jamaah Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak bermaksud menuduh korban, melainkan mengajak kita sebagai satu umat untuk bercermin. Apakah kita telah mencintai pohon lebih dari kepentingan sesaat? Apakah kita telah menghargai sungai sebagai sumber kehidupan, bukan sekedar tempat pembuangan sampah? Apakah kita lalai dalam peran kita sebagai khalifah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan, bukan untuk menghancurkan bumi? Bencana ini adalah tamparan hebat dari Allah, mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki dunia ini hanya titipan, sewaktu-waktu akan diambil sama yang punya. Hadirin jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti ini, iman kita diuji bukan hanya dengan kesabaran atas takdir, tetapi juga dengan kasih sayang dan ukhuwah. Nabi SAW mengajarkan bahwa iman tidak hanya sempurna jika tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa iman tidak akan sempurna jika kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Air mata yang membanjiri rumah-rumah saudara-saudara kita adalah cerminan air mata yang harusnya menetes dari mata kita. Karena iman menuntut kita merasakan sakit yang sama. Islam menuntut kita berbagi beban yang sama. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang ayah yang kehilangan rumahnya, dan anak-anak yang kini tidak punya tempat berlindung. Rasa sakit ini harus menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, mari kita sambut panggilan ukhuwah ini dengan doa yang tulus, memohon rahmat dan maghfirah bagi yang meninggal dan kekuatan bagi yang ditinggalkan. Bantuan nyata, menyisihkan sebagian rezeki, memulihkan dan kebutuhan pokok mereka. Karena sesungguhnya harta yang kita berikan tidak akan pernah berkurang, justru bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbaikan berjanji untuk lebih baik dan mengelola lingkungan agar rahmat Allah tidak berubah menjadi azab, siksa bagi kita. Pelajaran dari musibah banjir ini yang pertama adalah nilai mati syahid. Bagi saudara-saudara kita yang wafat tertimpa runtuhan atau tenggelam dalam musibah banjir, kita berharap mereka mendapatkan kemuliaan syahid akhirat atau bisa dikenal sebagai istilah mati syahid hukmi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mati tenggelam atau tertimpa runtuhan termasuk syahid. Ia adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri penderitaan mereka dan kemuliaan yang abadi.
Yang kedua, pelajaran menghargai waktu dan kesempatan. Musibah banjir ini mengajarkan kita tentang kesempatan waktu. Dalam sekejap, kehidupan bisa berakhir, harta bisa lenyap. Oleh karena itu, kita memanfaatkan sisa umur kita untuk amal soleh dan berhenti menunda taubat. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membantu, bantulah sekarang. Jika Anda memiliki kesempatan untuk beristighfar, lakukanlah sekarang. Jangan biarkan hati kita mengeras dan lalai hingga peringatan berikutnya datang kepada kita sendiri. Yang ketiga, menguatkan jati diri bangsa dan umat. Di tengah-tengah puing-puing, kita melihat cahaya kemanusiaan dan solidaritas bersinar terang. Inilah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai Muslim. Musibah banjir ini menyatukan kita, meleburkan perbedaan suku dan status sosial, menjadikan kita satu barisan yang saling menopang. Inilah momen untuk membuktikan bahwa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam bukan hanya sekedar slogan dan mimbar, tetapi kekuatan sejati yang mampu membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh air dan tanah. Masyiral muslim rahimakumullah. Marilah kita iringi duka ini dengan amal soleh, istighfar dan doa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita, merahmati korban yang telah meninggal, dan memberikan kekuatan kepada mereka yang berjuang untuk bangkit kembali di kampung mereka masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasul amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمد والأمة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رحمن يا رحمن يا واحد يا قهار نرفعك أكف الذراعة إليك بقلوب الموجوعة فزعا وخوفا مما نزل بإخواننا وأهلنا في السماطرة الغربية من الفيضانات العادية والانهيارات المروعة. اللهم تقبل من مات منهم بسبب هذه الكرب الشهداء ورفع درجاتهم وأنزل عليهم شبيب رحمتك ومغفرتك. اللهم اجبر كسر قلوب من فقد عزيزا وعوضهم خيرا في دنياهم وأخراهم وألبسهم لباس الصبر الجميل واليقين. اللهم يا مغيث الضعفاء كن لهم عونا ونصيرا واحفظهم من كل سوء وأطعم جانعهم واكسو عاريهم وآمن خفيفهم وارحم ضعفهم. اللهم رد عليهم ضعيفهم وأصلح لهم ديارهم وممتلكهم واجعل هذا البلاء كفارة لذنوبهم
ورفعا لدرجاتهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.